warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal YouTube MTSN 3 Labuhan Batu Utara. Nah, kali ini Mana kembali melaksanakan ya, kita kembali membuat podcast. Nah, kali ini bareng sama dua orang siswa, bukan salah satu orang siswa, tapi dua orang siswa. Mereka juga pernah tampil di kanal YouTube MTS. Kalau kalian yang ngikutin, ada judulnya apa tuh kemarin buat? Tentang impian lah intinya kan, mengubah realita agar setara dengan impian. Nah, di sini ada Meli dan Ocha. Halo. Nah, jadi kemarin juga banyak bukan konflik sih, lebih tepatnya banyak yang bilang ini kontennya jiplak putih abu-abu nih. Nggak tahu dari mana dibilang jiplak putih abu-abunya ya kan? Karena mereka nggak putih abu-abu, mereka putih biru gitu kan. Nah, jadi mungkin buat kalian biar kenalan dulu nih sama Tasya sama Meli. Oke, kenalan dulu ya kan. Dari siapa dulu nih kita kenalan? Meli. Oke, dari Meli. Halo Meli. Halo. Nah, coba kenalin diri dulu dong, Mel. Nama saya Meli Setiana. Saya kelas 9G. Kelas 9G, MTSN 3 Labura. Iyalah, Mas MTS lain. Kalau Ocha? Hai, kenalin nama aku Tasya Azhar Haritonang. Aku dari kelas 9G MTS Negeri 3 Labuan Batu Utara. Oke, nah kemarin tuh gimana, coba klarifikasi dulu, kayak keren kali ya kan. Jadi klarifikasi dulu kenalannya biar mereka mengenal. Nggak mungkin lah Kak Meli itu plagiat, nggak mungkin Kak Ocha plagiat gitu. Biar mereka kenal, nggak kenal maka nggak sayang katanya. Bener gitu banget. Kan. Jadi coba nih klarifikasi dulu, siapa nih yang mau klarifikasi? Kira-kira kontennya plagiat atau enggak? Enggak katanya. Enggak. Cuman sampulnya doang, cuman kayak apa tuh namanya? Yang awalnya apa sih namanya tuh? Thumbnail. Iya, Tumblr apa sih? Tumblr lagi. Thumbnail. Nah, itu. Pokoknya itu doang. Kalau dalam isi video-videonya itu enggak sama sih, kayak beda jauh. Cumannya itu aja. Mungkin gara-gara megang gitar terus kalian berdua kayak jadi agak-agak mirip sama putih abu-abu gitu. Mungkin look-nya kali ya, Kak, cantik-cantiknya kayak putih abu-abu atau lebih cantik ini. Kemarin kita kan bahas tentang impian tuh, tentang bahwa kalian gak akan mengubah impian kalian selevel dengan realita, tapi mengubah realita untuk selevel dengan impian. Nah, memangnya menurut kalian berdua nih, impian itu apa? Dari Meli dulu mungkin. Impian itu ya suatu harus digapai. Yang ada, setiap orang pasti punya impian gitu. Setiap orang pasti punya impian. Jadi nggak akan ada orang yang nggak punya impian. Walaupun mungkin impiannya cuma kayak bisa makan sate di salah satu danau terindah di dunia mungkin ya kan. Mungkin. Oke, nah itu pandangan Meli. Jadi semua orang punya impian. Kalau Ocha, bagaimana pandangan terhadap impian? Kalau menurut aku impian itu sama doang sama kayak cita-cita ya. Itu kayak gimana kita nanti ke depannya. Jadi kita harus merencanakan impian kita dahulu. Biar kita kayak enggak bingung aja gitu nanti kalau misalnya kita mau ke sana atau ke sana, karena kita udah punya impian tertentu gitu. Jadi kayak target ya, ke depannya mau jadi apa. Itu sih impian. Nah, kalau kayak tadi kata Meli, setiap orang pasti punya impian. Nah, kalau impian sendiri, kadang orang punya banyak keinginan sampai nggak tahu nih impiannya sebenarnya apa. Iya, ya kan, bisa kan? jadi gitu kan. Kayaknya terlalu banyak keinginan, makanya kayak setiap orang tuh punya banyak keinginan, tapi dia belum menentukan apa sih yang jadi impian dia. Dan kadang kita kayak ngerasa, impianku nggak akan mungkin tercapai. Misal kayak mimpi untuk menjadi seorang idol K-pop, ya gak sih? Itu kayak, aduh, lo ketinggian gitu kan. Atau kayak mimpi mau jadi artis, kayak zaman dulu tuh kalau misal bilang impiannya mau jadi apa? Jadi artis. Kayak, apaan sih gitu. Padahal tuh bisa aja. Setiap orang itu berhak untuk bermimpi, tapi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan impiannya. Nah, kalau kalian sendiri nih, kira-kira impiannya apa nih? Ocha dulu. Kalau aku sih pengen jadi pengusaha. Iya, mau ngelanjutin usaha orang tua kan lagi jual sawit tuh. Jadi kayak pengen banget gitu nerusinnya, karena orang tua kan udah tua kan. Nanti kan yang nerusin gak ada lagi. Ya udah Tasya aja gitu yang lanjutin gitu, biar berkembang dan nggak sampai situ aja gitu usahanya. Jadi pengen jadi pengusaha aja sih. Nah, itu Tasya anak tunggal? Enggak.
Ada anak kedua dari 5 bersaudara. anak kedua dari 5 bersaudara. Yes. Berarti Ocha pengen jadi salah satu anak yang nanti bakal nerusin usaha orang tua. Iya. Oke, semoga terwujud. Nah, kalau Meli kira-kira usahanya apa nih? Usaha jadinya. Kira-kira impiannya apa nih? Yang penting jadi kayak orang sukses, yang ya sukses aja sih, karena kayak belum mikir gitu suatu tujuan impian itu apa gitu, belum ada mikir. Tapi intinya mau jadi orang yang sukses dan gak jadi beban negara gitu ya kan. Pokoknya jadi nih buat kalian nih sebenarnya nih Meli sama Ocha ini nih mereka belum udah tahu nih impiannya apa, tapi sulit mengutarakannya dengan kata-kata, ya nggak sih? Bener banget. Nah, jadi nih buat Meli yang kayak masih bingung nih impiannya apa, mungkin kalian bisa tulis, Kak, cocoknya jadi artis aja, Kak. Nah, atau kalian kasih rekomendasi kira-kira mau jadi apa ya? Kak Meli ini cocoknya jadi apa? Karena kenapa dipanggil kakak? Karena mereka udah kelas 9 ya kan. Nah, jadi nih Kak Meli cuma pengen jadi sukses. Intinya dia mau jadi orang yang sukses. Tapi dia nggak tahu juga sebenarnya dia mau jadi apa. Jadi komen di bawah ya. Kira-kira cocoknya seorang Meli Septiana jadi apa? Kalau kayak Kak Tasya, Kak Ocha, Yes. pengen jadi pengusaha. Pengusaha tapi udah tahu tadi ya mau ngelanjutin apa sawit ya kan. Nah, gila sih itu bakal jadi pengusaha kayak CEO gitu nggak sih? Kayak kalau di Wattpad tuh pengusaha CEO cewek CEO tuh bakal jadi kayak karakternya Wattpad-table banget ya nggak? Ya kan? Iya. Ya dong. Masa enggak? Masa enggak? Oke, nah inspirasi, kita bicara tentang inspirasi. Ocha tadi kan udah punya nih impiannya sendiri nih, pengen jadi pengusaha, ngelanjutin usaha orang tua di bidang sawit. Jadi buat kalian yang nggak tahu sawit itu apa, searching aja di internet ya kan. Intinya pokoknya luar biasa lah gitu kan. Nah, jadi inspirasi Ocha kenapa pengen jadi pengusaha tuh apa? Inspirasi Tasya itu ya, dari lihat semangat orang tua gitu kan, cari nafkah, walaupun mungkin nggak selamanya tuh di atas gimana ya bilangnya, nggak selamanya bakalan stabil kayak gitu, tapi orang tua Tasya itu kayak menghadapinya kayak ya udah gitu sejalannya aja gitu, kayak terinspirasi dari kesabaran orang tua gitu. Oh, wow, luar biasa. Jadi, banget. Kayak pengen banget ngerasain kesabaran itu gitu loh, pengen ngerasain gimana sih rasa orang tua kita cari nafkah itu gimana gitu, jadi pengen nerusin usaha orang tua Tasya gitu. Oh, jadi kayak inspirasinya tuh orang tua sendiri karena kayak ngeliat kesabaran orang tua dalam dalam menjalankan usaha tadi gitu. Nah nih kayaknya banyak sih yang nggak ngerti sawit itu apa, coba bisa nggak Tasya itu sawit itu gimana coba? Sawit itu buah. Sawit itu buah? Iya, buah sawit gitu kan. Minyak. Dari itu bakalan diolah jadi minyak gitu. Jadi kita tuh kayak ya kita beli buahnya terus nanti kita jual ke pabrik, nanti pabrik itu yang mengolah minyaknya gitu. Jadi guys di sini tuh di Labuan Batu Utara itu banyak banget lahan sawit. Jadi bisa dibilang kayak hampir semua kayak usahanya di situ kan ya. Jadi kayak ya kalau nggak memang guru atau misalkan dokter gitu kan, ya rata-rata tuh pasti sawit gitu karena tuh kayak lahan yang memang sangat menjanjikan di Labura ini gitu. Bener banget. Nah kalau Meli sendiri, tadi Meli bilang pokoknya Bu ingin sukses, nggak mau jadi beban negara gitu kan ibaratnya. Nah inspirasi Meli sendiri siapa coba orang yang udah menjadi inspirasi Meli? Kalau inspirasi gitu ya kan banyak artis kayak Maudy Ayunda, Najwa Shihab itu kan dari kepintarannya membangun negara. Cuman kalau mikir ke situ kayak pengen kayak orang itu nggak mungkin bisa. Nah jangan begitu nih, jangan kayak Meli nih, dia merasa nggak mungkin bisa. Pasti bisa lah. Ingat tuh puisi yang kemarin, mengubah realita setara dengan impian. Karena Najwa Shihab ataupun dulu Maudy Ayunda mungkin juga nggak kepikiran bahwa mereka bisa sesukses itu hari ini, bisa menjadi mengharumkan nama negara. Bahkan kayak pernah tahu nggak, mungkin kalian berdua tahu atau yang di kalian yang nonton, Dita Karang, salah satu orang Indonesia yang menjadi idol K-pop gitu. Jadi kayak di Indonesia dia itu adalah fans dari girl band ibarat girl band zaman dulu yang kayak mungkin sebagian orang kayak ya udah dia cuma tarafnya di Indonesia aja nih. Dia cuma jadi penggemar girl band Indonesia. Nah sekarang dia bergabung dengan idol group dari Korea Selatan. Dimana kita tahu sendiri bahwa Korea Selatan itu memang kayak memang tempatnya idol group gitu kan. Nah jadi mungkin dia juga nggak terpikir bahwa dia bisa menjadi seorang idol
dari K-pop gitu kan. Nah sama nih kita juga kayak walaupun kita merasa kayak nggak mungkin sih, tapi tetap aja pasti bisa. Karena jujur nih kalau boleh cerita pengalaman Mana nih, jadi dulu sama sekali nggak pernah berpikir untuk menjadi seorang penulis. Jadi selain guru, Mana juga nulis kan gitu. Nah jadi nggak pernah tuh berpikir untuk menjadi seorang penulis. Tapi gara-gara teman akhirnya bilang bahwa Man, nggak ada usaha yang mengkhianati gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin sih di dunia ini. Kita pasti bisa gapai mimpi kita, tinggal kita aja bagaimana tanggung jawab kita sama mimpi. Mungkin nih kayak Meli yang belum tahu nih kayak pengen sukses tapi masih belum tahu suksesnya apa. Cari aja gitu kalau memang inspirasinya kayak Maudy Ayunda, Najwa Shihab, lihat mereka apa yang mereka bisa lakukan untuk negara dan mencoba seperti mereka. Buat Ocha nih mungkin yang kayak pengen ngebanggain orang tua, pengen lanjutin usaha orang tua, terinspirasi dari kesabaran orang tua, dari sekarang nih udah coba menjadi orang yang sabar gitu. Nah, anak sekarang tuh biasanya heboh sama namanya support system. Jadi kayak atau mungkin kayak impian sederhana mungkin mau jadi juara kelas. Pernah nggak mimpi jadi juara kelas? Pernah kan bermimpi. Ya ini sebenarnya mereka juara kelas karena apa? Karena mereka berada di kelas unggulan. Jadi kayak kelas unggulan itu anak yang paling tidak ada apa-apa di kelas unggulan pasti menjadi juara satu di kelas yang lain gitu. Jadi bisa dibilang ya mereka termasuk orang-orang yang unggul gitu kan. Nah, kira-kira support sistemnya gitu, kalau pasti pernah lah yang namanya kayak lelah gitu kan. Kira-kira support sistemnya ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada support sistemnya. Lelah tidur. Support sistemnya lelah rebahan. Ke HP jadi support system. Asalkan handphonenya digunakan untuk yang tepat ya kan, jangan yang enggak. Kalau Ocha? Kalau Ocha sendiri sih kayak support system itu ayah sendiri. Ayah. Kayak dari tadi Ocha selalu bicara tentang orang tua. Kayak sayang banget deh sama orang tua. Wajib lah ya kan. Iya. Semua orang pasti sayang banget sama orang tuanya. Iya. Nah, support system itu adalah orang tua sendiri. Kalau misalkan Meli support systemnya handphone, mungkin kayak Nggak handphone juga. mungkin kayak support systemnya kayak artis gitu kali ya kan, kayak nengok dia. Terkadangnya gak sih kita kayak nengok, mungkin kayak nengok karena tadi terinspirasi dari Maudy Ayunda, denger lagu Maudy Ayunda langsung kayak wow, aku semangat gitu. Nah, kira-kira nih apa ya hambatan kira-kira kayak tadi Meli bilang bahwa kayak nggak mungkin deh bisa jadi kayak Maudy Ayunda atau Najwa Shihab gitu kan. Yes. Nah, kenapa Meli berpikir seperti itu? Emang apa hambatannya? Rasa insecure. Insecure. Jadi kayak sering insecure berarti ya. Penyebab insecure apa? Ya karena kita merasa kayak Kurang bersyukur. gitu. Kata Ocha karena kurang bersyukur tuh. Jadi buat yang ngerasa insecure dengerin kata Kak Ocha. Kurang bersyukur. Insecure karena kurang bersyukur. Bener Nah, banget. jadi Meli ini juga nih harus bersyukur. Jangan insecure. Mungkin gini ya. Faktor kita insecure mungkin karena orang-orang di sekitar kita juga. Nah, jadi mungkin orang-orang kita nih sebagai orang-orang, iyalah masa hewan-hewan, kita nih kayak jangan sampai membuat orang lain insecure dengan keberadaan kita, sehingga orang lain jadinya merasa terhambat dalam menggapai impian gitu. Kalau Ocha, kira-kira apa tuh hambatannya dalam mewujudkan impian? Nih ya, jujur kalau misalnya lagi melakukan sesuatu, terus kayak udah capek banget usaha, terus gagal. Nah, di situ paling takut. Tasya rasa takut tuh dirasa gagal. Kalau misalnya udah gagal, udah malas lagi mencoba. Terus kalau Tasya misalnya lagi gagal kayak gitu, Tasya cari motivasi. Nah, ini ada satu motivasi yang buat Tasya kalau misalnya lagi gagal tuh kayak, kok aku kayak gini sih gitu. Nah, nih ya dengerin. Apa tuh? Ini tentang gagal. Satu kegagalan, satu jalan juga menuju kesuksesan. Jadi semakin banyak gagal, semakin dekat kita dengan kesuksesan. Nah, kalau misalnya lagi dengerin kata-kata itu atau lagi baca kata-kata itu kayak lebih excited gitu kan untuk menggapainya gitu. Tapi terkadang rasa bosan juga membuat kita jadi males gitu ya kan. Jadi kayak bad mood, adalah males lah gitu. Iya, males, sia-sia banget sih gitu kan. Padahal itu kita kurang usaha aja, karena kita ngeluh aja. Misal nih kita selalu ngeluh aja, udah kayak itu pernah denger sih ucapan tuh adalah doa. Ngeluh nih, ih gagal aja, ya udah gagal aja. Tapi kayak gagal ini adalah jalan aku untuk sukses tuh jadinya. Karena apa? Udah dibilang dulu, omongan itu adalah
doa. Makanya ngomongnya yang baik-baik gitu, kayak aku pasti sukses, aku pasti jadi ini, aku pasti jadi itu. Jangan ngomong kayak aku palingan cuma jadi ini doang, jangan gitu. Ngomong aja sesuka hati kita, selama ngomong itu gratis ya kan. Nah, yang jangan itu jaga omongan kita, asalkan kita nggak menghujat orang lain. Bener, jangan pernah menghujat orang lain. Jangan pernah menghujat orang lain, karena mungkin kita juga nggak sebaik orang itu gitu. Bener. Karena setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya, ya kan? Bener banget. Nah, pesan Meli nih sama Ocha, kira-kira kalian apa yang ingin kalian sampaikan ke orang-orang di luar sana yang mungkin merasa kayak aku tuh kayak udahlah hidup aku gini-gini aja, kurang motivasi untuk sukses. Apa coba nih dari Meli dulu mungkin? Pokoknya ya semangat, karena segala usaha itu pasti bisa digapai. Udah gitu aja sih. Segala usaha itu nggak akan mengkhianati ya kan. Aduh, minum dulu. Jadi kita minum dulu ya. Batu. Oh, batu ya. Aduh. Nggak corona nih, kita aman. Udah cek suhu tadi kan. Udah vaksin. Jadi MTSN 3 Labuan Batu Utara udah vaksin. Yang kena. Nah, diminum dulu. Ini teh botol sosro guys. Apapun podcastnya minumnya teh botol sosro. Susah ya. Oke. Endorse nggak dibayar. Di endorse gak dibayar. Ya jadi buat teh botol sosro mungkin mau endorse kami. 1 truk boleh. 1 truk boleh banget. Oke, nah kira-kira apa tuh tadi pesannya si Meli? Usaha keras, ibaratnya usaha keras tuh gak akan ngehianatin ya kan. Pernah juga nih dengar katanya bukan hanya sekedar usaha keras nggak mengkhianati, tapi setiap usaha pasti ada hasilnya. Gitu. Usaha aja dulu. Nah kalau dari Ocha, kira-kira apa nih pesannya buat teman-teman di rumah? Kalau dari aku sih yang kayak tadi, nggak usah takut gagal, karena itu satu kegagalan, satu jalan menuju kesuksesan. Jadi jangan takut gagal, jangan gampang nyerah. Ayo semangat, gak apa-apa hari ini gagal, mungkin esoknya lagi kita bakalan bisa ke titik yang titik sukses tersebut. Oke. Nah, jadi tetap semangat terus buat kalian, dan mungkin podcast hari ini sampai di sini dulu. Nanti buat kalian yang masih penasaran sama Kak Meli sama Kak Ocha, jadi sebenarnya mereka banyak disembunyiin sih, masih kayak malu-malu. Kalian request di bawah, mau dong Kak Ocha sama Kak Meli lagi yang podcast gitu kan. Atau mungkin tadi ngasih saran, Kak Mel cocok jadi ini nih gitu. Atau terserah. Pokoknya kalian kirim komentar kalian, atau mungkin kalian kasih kira-kira saran kita mau podcast apa lagi ya gitu. Oke, semoga podcast ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe dan share video ini, dan juga komentar kalian ditunggu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum. Nggak nampak mic-nya. Assalamualaikum. Dadah. Ngeblank.